Bapak Ibu. Puji Tuhan, kabar baik semuanya. Haleluya, kabar baik semuanya Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya sehat-sehat semuanya ya Bapak Ibu ya. Karena kasih karunia Tuhan, kita masih diberi kesempatan ada di tempat ini untuk memuji nama Tuhan, menikmati firman Tuhan, bahkan nanti kita akan bersekutu dalam tubuh dan darah Tuhan. Mari kita mau pakai waktu yang ada. Mumpung masih bisa memuji Tuhan, mari kita mau memuji Tuhan. Mumpung masih bisa mendengar firman Tuhan, mari kita mau melakukannya dengan segenap hati. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingat dalam sebuah seminar, seringkali salah kaprah ya, bahwa dumeh yang di depan ini panggungnya lebih tinggi begitu. Jadi terkadang timbul kesan yang di mimbar itu yang pentas, jemaat yang menonton. Tetapi ternyata Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Yang Alkitab ajarkan adalah Bapak Ibu dan kami, kita sama-sama pentas surga yang menyaksikan. Pertanyaannya, pentas seperti apa yang akan kita suguhkan ke surga? Syukur seperti apa yang akan kita bawa ke surga? Pujian yang bagaimana yang akan kita naikkan ke surga? Pagi hari ini Bapak menanti ucapan syukur setiap kita. Menantikan pujian yang terindah dari hati setiap kita. Mari kita bawa, kita beri yang terbaik untuk Allah mulia yang telah memberikan segalanya bagi setiap kita. Biarlah pujian kita menyenangkan Bapa. Biarlah pujian kita membuat Bapa berkenan dan tersenyum. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tanda kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku, Kau layak aku
supaya setiap kita ada di tempat ini, supaya setiap kita bisa berdiri di hadapan Tuhan, ada darah kudus yang sudah dicurahkan menghapus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Ada darah kudus dari domba Allah yang tersembelih, supaya membuat Bapak, Ibu, dan saya hidup. Pagi hari ini, bersediakah setiap kita membawa korban? Bukan hanya lagu, bukan hanya kemampuan untuk menyanyi, tetapi bersediakah setiap kita, hati kita tersembelih, memberikan korban bagi Allah yang mulia. Dengan kasih saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian ini bukan karena kita bisa, tapi sebagai wujud syukur pengagungan kita kepada Allah yang mulia. Haleluya. Katakan, saatku masuk, saatku masuk ke hati. Bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Ke tempat kudus-Mu, ku naikkan sembahku, berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, kau layakkanku menghampirimu, melihat tata
mana kami mengungkapkan syukur kami Tuhan. Untuk semua yang telah Engkau berikan pada kami. Berkat-berkat begitu ajaib. Begitu luar biasa. Levelnya lebih dari luar biasa. Begitu istimewa. Engkau mengasihi kami, Engkau membuat kami berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Kau kerjakan bagi setiap kami. Maka biarlah pagi hari ini kami didapati memiliki hati yang siap. Siap untuk mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Engkau. Siap untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Siap untuk dibentuk, diajar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karuniakan kepada kami hati yang taat. Terima kasih ya Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Sebuah pujian lama. Maukah kau terlepas dari dosa? Sebab ada darah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dengan segenap iman. Sebab ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Berkuasa, ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah. Sekali lagi, maukah kau terlepas dari dosa? Sama-sama bangkit berdiri. Amin. Darahnya, ingat Bapak Ibu, ingat jiwamu sangat berharga, darah domba. Naikkan segenap hati. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Tuhan Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin. Ada di antara kita yang terbelenggu? Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Mari kita percaya darah anak domba berkuasa membebaskan dari dosa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, hanya darah Yesus yang bisa. Jiwamu sangat berharga, darah domba Allah. Sekali lagi, maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba. Mari kita angkat tangan kita, naikkan.
bangkit bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa-Mu dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Paduan suara nafiri kebenaran akan menaikkan pujian. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Wow, wow, wow. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat
mengutip dari perkataan firman Tuhan bahwa hidup manusia itu seperti rumput, seperti bayang-bayang. Kesempatannya sebetulnya nggak banyak, tetapi kalau kita hidup, itu berarti kesempatan untuk berbuah. Kita hidup oleh anugerah Tuhan. Sebab itu mari persembahkan yang terindah hanya untuk Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Pengorbanan-Mu sempurna ya Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
bersyukur kepadamu ya Bapa. Segala kebaikan, kemurahan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Sampai pada hari ini kami tetap merasakan kelimpahan kasih Tuhan. Yang tidak hanya kami dengar, kami baca, tapi kami Tuhan merasakannya, menikmatinya. Betapa baiknya Engkau Allah yang menciptakan, menjadikan kami, tapi terus menerus mengawal hidup kami. Kami bersuka cita buat hari ini, hari pertemuan besar. Tuhan menyediakan waktu khusus bagi kami. Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan. Engkau kembali memberi kami nasihat, menegur kami. Karena itu perlu bagi kami. Kami membuka hati kami, pikiran kami, memusatkan perhatian kami. Karena inilah waktu yang Tuhan berikan supaya kami belajar untuk tidak hanya hidup sementara di atas muka bumi ini, tapi biar kami selalu diingatkan, memberikan keseimbangan Tuhan dalam hidup rohani kami. Itu sebabnya kami perlu beribadah kepada Tuhan. Dan untuk itu kami berterima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberi tumpangan kepada kami, memberi kesehatan dan kesempatan kembali bertemu di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, kuduskan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan baik benar, seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya. Terima kasih untuk tubuh darah Yesus yang selalu mengingatkan kami tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas buat kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, kau yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan memberi kita semua sehat. Dan kita kembali berada di rumah Tuhan. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hari yang dikhususkan, diistimewakan, yaitu hari Sabat, perhentian. Kita disuruh Tuhan berhenti dari segala kegiatan jasmani kita. Dan mari kita mengisi kembali hati pikiran kita dengan firman. Hanya firman yang memberi kita hidup, memberi kita semangat, ya, memberi kepada kita jalan untuk tidak hanya memikirkan yang fana, tapi yang terlebih memikirkan yang kekal. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih berbicara dalam tahun ini tentang kebaikan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang Tuhan yang baik, tidak akan pernah berhenti. Ya, kalau ada orang mengatakan seandainya laut ini jadi tinta dan langit itu menjadi kertas yang bisa ditulis, dikatakan tidak akan bisa menceritakan tentang kasih Tuhan kepada umatnya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema rancangan Allah indah bagi umatnya. Ya, semua yang disediakan Tuhan itu baik. Amin, Bapak Ibu. Semua yang Tuhan berikan buat kita itu yang terbaik. Mulai dari kitab Kejadian, saya seringkali membacakan Tuhan itu menciptakan buat manusia bukan sembarangan asal jadi. Karena Dia Maha Kuasa, maka nggak usah repot-repot. Ya, cukup nggak usah pakai 1 hari, 2 hari, sampai 6 hari. Ya, cukup 1 kali, 1 menit atau mungkin hanya 1 detik. Terciptalah bumi ini dengan segala isinya. Wah, saudara, apakah tidak mungkin dalam 1 detik semua akan terjadi? Karena Dia Maha Kuasa.
Kalau memikirkan kemahakuasaan Tuhan, tidak akan nyampe pikiran kita yang hanya sekepal. Sebab itu kita bersyukur ya, dipanggil sama Tuhan. Lebih bersyukur lagi karena kita dipilih sama Tuhan. Lebih lagi bersyukur karena kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu, kita ini kepunyaan Tuhan. Ya, kita ini berharga, kita ini dikasihi, kita ini dimuliakan oleh Tuhan. Mari saya ajak saudara semua membuka firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ya. Mari kita buka Yesaya 43 ayat yang keempat, bagian awal saja, tidak seluruhnya. Ya, kita tahu bahwa Allah itu mengasihi, tidak hanya mengasihi, menghargai manusia. Kita dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Sebab itu kita baca sama-sama supaya setiap saudara tidak hanya mendengar, meyakini, mengimani. Betul bahwa Allah itu mengasihi kita, bahwa Allah itu menghargai kita. Bukan hanya kata firman Tuhan, tapi itu kata setiap kita pribadi, lepas pribadi. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 43 ayat keempat bagian pertama saja. 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan ku ini mengasihi engkau. Ya. Kalau saudara membaca ayat ini, wah kita ini bukan orang sembarangan. Ternyata kita ini spesial, istimewa. Di antara semua yang Tuhan ciptakan, manusia itu istimewa. Tuhan menciptakan dengan bekerja. Ya, Tuhan tidak menciptakan asal-asalan. Hanya dengan firman-Nya saja cukup manusia itu ada. Tapi tidak, dia membuat. Ya saudara, walaupun dari benda yang sangat murah, kelihatannya tidak berguna, tapi di tangan Allah, debu tanah itu menjadi sesuatu yang Tuhan katakan indah, mulia, berharga. Puji Tuhan ya. Kalau kita membaca ayat ini, mari kita bangga dengan diri kita sendiri. Ya, kita bangga karena Tuhan itu membuat kita ini istimewa. Satu bulan yang telah kita lewati ya. Kalau saudara masih ingat perjamuan kudus pada bulan Oktober ya. Saya berbicara bahwa Allah Sang Pencipta kita yang maha kuasa, maha besar, disebut Tuhan bisa ya. Karena dialah yang menjadikan semua. Saudara-saudara, tapi dia bukan Allah Tuhan yang disembah, yang kejam. Ya, seperti kita lihat di penyembahan yang lain dalam wujud binatang. Wah, naga yang seram. Dalam wujud binatang yang lain. Dalam wujud manusia tapi rupanya taringnya besar. Saudara-saudara, manusia menciptakan itu bagi dirinya sendiri. Tapi kemudian kita takut, manusia takut kepada yang diciptakan. Padahal nggak bisa apa-apa, itu hanya patung yang diciptakan manusia. Tapi disembah. Ya, tapi Allah yang kita sembah, saudara-saudara, Allah yang maha besar, hidup, berkuasa, penuh, punya otoritas, tak terbatas dalam hidup kita. Ya bukan Allah yang menakutkan, Tuhan yang menakutkan. Kalau kamu tidak sungkem, tidak sujud kepadaku, tak tumpas kamu. Ya, dia bukan Allah seperti itu. Allah yang menghukum, tapi dia Allah yang selalu membuka tangan dan mengundang kita walaupun banyak pelanggaran kita. Dan saya menggambarkan Allah yang kita sembah itu sebagai Bapa. Ya, bagaimana kita ini punya Bapa? Ya, Bapa pasti mengasihi kita, memelihara kita, melindungi kita, memberikan kita tumpangan, pendidikan,
sampai orang bilang jadi orang ya. Padahal ya manusia, saudara. Sampai jadi orang. Itu pun masih berlanjut fungsi dari orang tua. Saudara, bayangan gambaran Allah itu adalah Bapa, yaitu dia memelihara mengasihi kita. 1 bulan yang lewat kita sudah mendengar. Dan pagi hari ini saya masih mengingat terus kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak akan pernah habis-habisnya sepanjang umur. 80 tahun sudah saudara, kalau saya mengingat kebaikan Tuhan gak pernah bisa tidur untuk selalu mengingat kebaikan Allah. Walaupun sudah lama sekali, tapi ingatan tentang kebaikan Tuhan tidak pernah luntur dalam hidup kami. Saya yakin bahwa setiap saudara ketika mendengar firman itu bukan hanya kita dengar saja. Lalu kata orang, oh sejarah itu dulu kata nabi-nabi, itu dulu kata raja-raja. Tidak saudara, firman Tuhan itu diterapkan dalam hidup kita. Kalau pagi ini saya berbicara tentang rancangan Allah, itu tidak hanya bagi Daud, bagi Yusuf, ya, tapi juga bagi saudara, bagi saya. Mari kita lihat rancangannya yang indah. Yang pertama saudara, rancangan Tuhan yang pertama buat kita. Mari kita melihat sejarah hidup kita ini. Allah itu, kalau saya tulis di sini menaikkan, ya, mengangkat. Nah, menaikkan itu mengangkat. Allah mengangkat status tingkat hidup kita dari biasa menjadi luar biasa. Amin Bapak Ibu. Hari ini apakah dalam hidupmu dulu lebih mulia, dulu lebih terhormat, dulu lebih indah daripada sekarang? Ya, mari kita selidiki. Apakah kata firman Tuhan itu betul atau tidak? Ya. Tuhan itu mengangkat status tingkat hidup kita dari biasa menjadi luar biasa. Ulangan 28 ayat 13. Apakah ayat ini buat kita atau ayat ini hanya untuk orang Israel saja? Ya, untuk orang yang di sono itu loh. Kita kalau ke sono itu bayarnya mahal. Ya. Melihat sejarah itu mahal bayarannya. Tapi kita mari melihat firman. Firman yang berlaku dalam hidup kita. Dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Ulangan 28 ayat 13. Ini sudah biasa dan saudara pasti senang. Jangan cuma senang saja kalau mendengar. Tapi apakah ini menjadi pengalaman kita? Sampai di mana perjalanan hidup kita ini? Kalau saya udah 80 tahun, oh saya bukan lagi ekor loh. Ya, saudara. Jadi kalau mau digenapi ya genapilah. Aku dulu ini digenapi. Mari saya baca, saya saja yang baca. Ya saudara. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara-saudara, bukan Tuhan menuntut ya. Bukan Tuhan menuntut. Tapi kalau kita mau mendiami, ya, mendiami sebuah tempat, tentu kita ini mampu, layak, bisa masuk ke dalamnya. Tidak hanya jadi penonton. Ya, pagi hari ini firman Tuhan mengatakan Tuhan mengangkat status hidup kita dari biasa jadi luar biasa. Ayatnya 28 ayat 13. Apakah itu berlaku dalam hidup saudara? Atau ini hanya berlaku dalam hidup orang pertama yang akan saya bicarakan itu Daud, saudara.
Tuhan mengangkat Daud. Siapa Daud itu? Orang biasa, anak Isai. Bukan luar biasa, bukan. Gembala domba, jumlahnya tidak banyak. Antara satu ini jari, 1 sampai 5 saja. Itu kepunyaan bapaknya. Dia gembala domba. Ya. Yang tidak diperhitungkan ketika orang nabi itu hendak memilih seorang raja buat Israel. Tidak diperhitungkan. Tuhan bilang datang ke sana pilih salah satu anak. Ini nabi saja bisa salah melihat. Ya saudara. Ternyata pilihan tidak pada saudara-saudara Daud yang gagah, tidak. Pilihan jatuh kepada Daud. Firman Tuhan katakan Daud itu bukan tinggi besar, gagah seperti Saul, bukan seperti Goliat, tidak. Daud itu kecil, elok rupanya. Jadi kalau orang bilang mau kayak cewek gitu ya, Daud itu manis rupanya, elok, ndak garang kayak kemudian dia jadi raja panglima, bukan. Biasa perawakannya. Tapi Daud itu pilihan Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih Daud untuk kelak menjadi raja kedua dari Israel, Tuhan mulai memproses hidup Daud. Mulai diproses. Prosesnya tidak 1 tahun, 2 tahun. Prosesnya bukan proses biasa-biasa saja. Prosesnya ada pertaruhan nyawa dari Daud. Saya tidak usah panjang lebar cerita, saudara. Nah, ini perjamuan kudus. Pada akhirnya saudara tahu, si gembala ini naik pangkat. Tidak hanya jadi mantune rojo, ya, bukan. Tidak kemudian jadi panglima perang, ya. Tidak. Tapi dia top. Bukan top markotop, ya. Top ada di tempat tertinggi dari umat Israel. Raja. Dan dia memerintah bangsa yang besar 40 tahun. Lama, saudara. Siapa Daud? Orang biasa. Siapa Daud? Tidak bisa apa-apa, wong dia hanya seorang gembala. Tapi ketika Tuhan punya rancangan, kamu Daud, asal kamu mendengarkan perintahku, asal kamu taat, asal kamu nurut, apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan firman Tuhan, aku akan mengangkat engkau. Perhatikan saudara, mau naik ke atas harus ikut aturan firman Tuhan. Ya, jadi Allah itu kudus, kita harus hidup kudus. Allah itu tulus, kita harus hidup tulus. Allah itu murah hati, kita harus hidup murah hati. Allah itu penuh kasih, kita harus hidup penuh kasih. Kalau kita mengikuti aturan, alur, sifat karakter Allah, maka kita akan mewarisi apa yang Tuhan janjikan buat kita. Daud, pada akhirnya Daud diangkat oleh Tuhan dalam status yang luar biasa. Raja, orang paling terutama dalam sebuah kerajaan. Itu raja, pemimpin. Kalau kita mengingat sejarah perjalanannya tidak mudah, tapi kita ingat aturan yang Daud ikuti walaupun pernah keseleo, ya, tapi bertobat, ya saudara. Allah Bapa kita yang mengampuni. Nah saudara, kalau saya memberi satu contoh saja, kita akan membenarkan, meyakini itu bukan hanya sejarah Daud diangkat, tapi sejarah buat dalam hidup kita ini. Siapa kita ini dahulu dan siapa kita ini sekarang.
Mari berpikir, saudara tambah naik atau tambah turun? Engkau diangkat Tuhan jadi kepala atau jadi ekor, atau malah menurun? Ya. Buat saya, saya diangkat sama Tuhan jadi kepala, bukan jadi ekor. Amin, Bapak Ibu. Saudara lihat saya kepala apa ekor? Nah, puji Tuhan. Kalau saya mau bersaksi nanti saudara ngomong, wah sombong kayak nenek Uma Esther kayak, maka saya tidak mau bersaksi. Kalau saya mau bersaksi, saudara-saudara, segudang mujizat yang saya alami dalam perjalanan hidup. Saya bukan ekor lagi. Dulu saya ekor, saudara-saudara. Tidak diperhitungkan. Dalam keluarga tidak diperhitungkan karena saya bukan orang yang pinter, bukan orang yang menonjol. 7 bersaudara, saya ini bukan kelompok, pinter ya. Tante Esther itu pinter. Enggak, saya enggak pinter kok, saudara. Kakak saya, lebih pinter. Pinter segalanya. Saya enggak pinter. Saya dulu ekor, enggak diperhitungkan. Tapi kalau mereka melihat saya sekarang, mereka mengatakan saya pintar. Enggak, saya enggak pintar, saudara. Tapi saya manut sama Tuhan. Saya diangkat sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin, ini tenanan loh saya ini, saudara. Kalau saya mau bersaksi nanti saudara mengkritik saya. Jadi saya enggak mau bersaksi. Ya, Tuhan itu begitu baik. Sekarang saya jadi kepala. Ada orang mengatakan, lah sekarang di majelis itu kan tidak jadi bendahara. Dulu jadi bendahara duitnya oke banget, nyekali duit. Ya, tabungan saya M, ya saudara. Sekarang ya enggak, wong saya bukan bendahara, saudara. Sudah turun pangkat. Oh, saya tidak turun pangkat loh. Saya ini penasehat, saudara. Loh lah penasehat masuk kota. Oh tidak, penasehat tidak masuk kota. Penasehati malah nasihati itu loh, kamu-kamu yang ada di bawah. Saya penasehat, saudara. Jadi tidak turun pangkat, masih tetap kepala. Dan saya pemimpin gembala, saudara-saudara. Amin. Jangan nolak lu ya. Kalau nolak saya harus turun dari mimbar ini. Yang kedua, saudara-saudara, pendek ya, jamnya itu jalan terus. Yang kedua, Allah memberikan selain naiknya status kita dari ekor jadi kepala, ya saudara. Semua saudara akan mengalami kenaikan dalam status kedudukan. Engkau mulai dipandang, engkau mulai diajeni, dihormati. Di sini dikatakan dimuliakan. Kalau kita melihat naiknya status, tentu naik apa, saudara? Kalau statusmu naik, apanya yang naik? Ayo, tidak ada yang naik ini statusnya. Kalau statusmu naik, lalu apanya lagi yang naik? Yang mengikuti naik itu apa, saudara? Tidak ngerti ya, rupanya tidak ngalami loh. Saya mengalami. Apanya yang naik, saudara? Berkatnya. Amin. Berkatnya naik kalau statusnya naik, ya toh. Dulu guru biasa. Saya kan seorang guru, saudara. Kemudian naik dari guru punya pangkat. Oh, guru plus jabatan bendahara. Saya guru bendahara, saudara. Lalu ketika saya menjabat bendahara dan mengajar, apanya yang kemudian naik? Gajinya naik. Ya iyalah, kalau saya disuruh pegang uang lalu saya enggak diberi gaji, ya enggak mau. Ya toh, kan tanggung jawab pegang duit itu. Jadi naik, apanya yang naik, saudara? Ketika status kita naik, yang naik adalah berkatnya.
berkatnya naik. Iya Pak ya saudara? Ya. Saudara dengar suaraku meyakini loh ya. Jangan, katanya. Ini enggak katanya loh. Ini benar terjadi. Berkatnya naik. Berkat jasmani. Ulangan 28. Ulangan 28 ayat ke-8. Saya bacakan saudara-saudara. Lihat ketika statusmu naik, berkatnya naik. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Ayat 12, nah, kita lompat saja ya, menyingkat waktu. Ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit, untuk memberi hujan pada tanahmu pada masanya dan memberikan segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Banyak yang pinjam duit ya. Banyak yang pinjam apa banyak yang meminjamkan? Lihat apa yang Tuhan buat. Statusnya naik, ekonominya medun. Wah ya enggak setuju. Tuhan punya rancangan ketika statusmu naik, berkatmu naik. Amin Bapak Ibu. Mau diberkati? Ngono sing banter amin nih. Ketika kita mengamini, kita akan meyakini, ya Tuhan, aku juga mengalami. Bukan hanya Daud yang mengalami, tapi aku juga mengalami. Bukan hanya Ibu Gembala yang mengalami, tapi aku juga mengalami. Setiap kita punya pengalaman bersama Tuhan dengan rancangannya yang indah, tidak hanya untuk segelintir dari kita, tapi semua saudara akan mengalami. Ketika kita apa saudara? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, Tuhan mau perbuatan kita ini menunjukkan siapa kita. Bapak kita itu siapa? Ketika saudara bersuara, bertindak, maka konangan, sapa to? Bapake. Siapa orang tuanya? Melihat perbuatan kita, tindakan kita. Berkatnya naik. Tuhan bilang, aku buka perbendaharaanku yang melimpah dari langit, memberi hujan pada tanahmu, memberkati segala pekerjaanmu. Saya sering memberkati pengantin ya. Ketika saya memberkati, berkati tangannya Tuhan, sehingga apapun yang dibuatnya menjadi berhasil. Tidak ada yang melompong kosong, tidak ada. Apa yang dibuat oleh tangan kita, Tuhan melimpahkan, melipat gandakannya, sehingga dikatakan berhasil. Saudara, ini firman Tuhan, jadi akan terjadi. Saya mengamini, saya mengalami. Ya, jadi saya pun merindukan setiap saudara punya pengalaman yang sama seperti kata firman. Ya. Lalu yang terakhir, saudara, ya, senang sudah terakhir. Allah tinggal bersama kita. Wah, enak banget ini ya. Jadi ciptaannya itu wah, super enak. Tapi ya itu saudara harus taat ya sama firman Tuhan. Yang ketiga terakhir, Allah tinggal bersama dengan kita. Kita diangkat, kita diberkati, ditunggoni sama Tuhan ya. Kalau kita ditungguin sama Tuhan, firman Tuhan mengatakan siapa bisa melawan kalau Allah bersama dengan kita. Wah, Paulus yakin di tengah-tengah singa, di tengah-tengah ular yang siap untuk menjatuhkan, Paulus tidak takut dan gentar. Karena Paulus tahu
ada Tuhan bersamanya. Kolose 1 ayat 27. Mari pemain musik siap, kita naikkan pujian tim song dari gereja kita ini. Allah tinggal bersama kita. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, kalau Tuhan bersama kita, maka segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan akan menyelesaikannya. Asal apa saudara? Matius 6 ayat 33. Cari terlebih dahulu kerajaan Allah. Taruh Tuhan di fokus. Taruh Tuhan di nomor 1. Taruh Tuhan di depan. Taruh Tuhan punya otoritas penuh atas hidupmu. Karena Yesaya 26 ayat 12. Tuhan menyediakan kepada kita damai, ketenangan. Sebab segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan melakukannya buat kita. Itulah Allah yang kita sembah pagi hari ini. Bapak yang mengasihi, Bapak yang punya rancangan yang indah buat kita, Bapak yang memberkati segala usaha kita, dan Bapak yang siap tinggal membela kita dalam hidup perjalanan kita sampai pada tujuannya. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini apa yang kita hadapi ini sungguh terbukti Dia sudah memberi yang terbaik. Hidupnya, tubuhnya, darahnya. Sehingga firman Tuhan katakan jadikan ini peringatan. Ya, jangan lupakan apa yang Allah sudah buat saudara dan saya sampai pada hari ini. Kita tetap meyakini tubuh darah Yesus yang memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, pengharapan untuk menghadapi hidup yang masih Tuhan sediakan. Dengan takut sama Tuhan, berani bertindak karena iman. Tuhan bersama dengan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk datang ke depan. Kita nyanyi refnya saja, saudara-saudara. Sepanjang hidupku kau setia. Menyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang terbaik dalam hidup kami. Ketika kami diundang untuk ikut bersama makan tubuh darah Yesus. Kuduskan hati pikiran kami. Kuduskan tubuh jiwa roh kami. Dan layakkan kami sebentar dengan tangan kami mengambil tubuh-Mu. Makan tubuh Yesus. Mengambil darah-Mu. Minum darah Yesus. Engkau memberi kami kesempatan menjadi satu dengan tubuh darah Yesus. Tidak ada yang bisa Tuhan melarang kami, menjauhkan kami dari kasih-Mu ketika Engkau hadir dalam hidup kami. Tidak ada yang mengalahkan kami, roh apapun, karena Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan ketika kami mendengar kebenaran firman Allah. Kasih-Mu melimpah tak pernah habis-habisnya. Sungai di dunia ini bisa kering, tapi kasih Allah tidak pernah kering. Terus mengalir melimpah dalam hidup kami. Sebab itu berbahagialah kami yang Tuhan panggil, Tuhan pilih menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan pelayan-Mu Tuhan untuk berbagi dengan tubuh darah Yesus pada jemaat. Dan kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk, saudara akan dilayani dengan tubuh darah Yesus. Kita akan naikkan pujian ini mulai dari awal. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku.
Allah. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tubuh Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Kasih-Mu sempurna. Nyawa telah Kau berikan kepada kami. Supaya kami yang binasa memiliki kehidupan yang kekal. Karena Engkau mati bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyambut tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dibuat Yesus dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita angkat cawan, bukan lagi berisi air anggur, tapi darah Yesus yang ditumpahkan buat kita supaya kita ditebus dari maut masuk ke dalam kekekalan di tempat kediamannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan jiwa kami. Mari kita minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kau memberi yang terbaik, termahal. Tidak ada ukuran harga karena tubuh, darah, roh, nyawa dipertaruhkan untuk keselamatan kami. Terima kasih buat korbanmu. Sekarang Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami yang akan membawa korban persembahan kami kepadamu. Kuduskan, sucikan, dan Tuhan memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Persembahan akan dijalankan dan saya serahkan kembali kepada WL. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sama-sama akan membawa persembahan kita kepada Tuhan, memberi yang terbaik hanya bagi Tuhan. Darah Yesus menghapuskan segala dosa. Menyembuhkan segala sakitku.
Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan telah memimpin perjamuan kudus dalam ibadah pagi hari ini. Kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan, kasih karunia, marifat kiranya makin ditambah-tambahkan lebih lagi kepada beliau untuk membawa seluruh kita tanpa kecuali menjadi dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Satu saja pengumuman, Bapak Ibu mohon perhatiannya sejenak. Natal sudah di depan mata. Mari kita dukung dalam doa agar ibadah, agar perayaan Natal dan Tahun Baru kembali mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan mendatangkan pertumbuhan iman bagi jemaatnya. Untuk tahun ini, cara kita dalam mendukung dana sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya biasanya kesempatan bagi kita untuk mendukung dana Natal diedarkan lewat kantong persembahan pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan Oktober dan November. Tetapi tahun ini persembahan Natal hanya lewat amplop saja, saudara. Jadi tidak diedarkan. Untuk itu minggu depan tanggal 12 November kepada Bapak Ibu akan dibagikan amplop persembahan Natal. Monggo silakan diisi dan dikembalikan pada minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekian saja pengumuman Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Aku memuji kebesaran-Mu dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, punya otoritas penuh atas hidup kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur untuk kami bisa beribadah pagi hari ini bersama dengan Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan rohani jasmani kami. Kami mau Tuhan mengikuti nasihat firman Tuhan. Kami mau mengikuti aturan Tuhan, mentaati segala firman-Mu, karena kami melihat rancangan-Mu indah bagi setiap kami pada waktu Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami, berkat-Mu atas pelayan-pelayan-Mu, pemuji, singer, pemain musik, penari altar, Tuhan multimedia, aser, pelayan perjamuan kudus. Mereka semuanya melakukan pekerjaan Tuhan, upah datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa dan setiap jemaat yang menyambut firman Tuhan. Berkat firman Tuhan ada pada mereka. Seperti apa kata-Mu, rancangan-Mu baik bagi setiap kami tanpa satupun yang tidak Engkau berkati. Tuhan, kami percaya Tuhan sepenuh hati kami. Kami sambut firman-Mu dengan segenap hati kami.
karena kami tahu itu disediakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan sekolah minggu, berkati pekerjaan sebentar petang. Kami menyerahkan di sepanjang hari ini Tuhan, harinya Tuhan, Engkau berkuasa penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dan mari Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, Engkau membawa pulang berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus dalam bimbingan pimpinan penghiburannya akan menyertai kita semua. Mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bisa memasukkannya ke kotak hari gereja dengan transfer ke nomor rekening berikut.